ketika memilih pemimpin bangsa ini, Iya. mending milih sesuai apa yang ada dalam data atau ngikutin maunya orang? Pertanyaan untuk saya, Iya, semua calon saya pelajari dulu. Saya lihat track recordnya dulu. kalau orang banyak yang milih si A, Ya terserah hak dia kok. Kenapa saya mesti melarang dia untuk memilih A? Silakan aja. jadi tetap dengan referensi yang Dengan referensi saya, dengan resikonya walaupun yang saya pilih kalah nggak apa-apa. walaupun beda pilihan. Walaupun beda pilihan dan kemudian orang milih si A, ternyata saya milih si B dan si B yang saya pilih itu kalah nggak apa-apa. Tapi saya punya argumen yang kuat kenapa saya milih si B. Iya, di sudut ruang wagun kita bicara perspektif dan boleh berpendapat, boleh juga kasih usul. Kang, ketika bicara hari ini, algoritma bicara, artinya rata semua. Ketika kita habitnya mancing, yang keluarnya mancing semua ya. Terus kemudian yang habitnya nonton anime terus. Gitu. Artinya kita tidak punya perspektif lain dalam hidup ketika memang kita bersinggungan dengan gadget terus. Akan muncul itu terus gitu ya. Yang kemudian kita juga ketika kita ingin minta referensi, kadang-kadang dikaitkan dengan apa yang kita suka. Jadi contoh gitu, ketika saya ingin menjual kopi tadi bilang, kadang-kadang di data googling itu dimunculkanlah mancing hobi kita. Cobalah jualan kopi dengan mancing gitu. Di saat mancing kayak gitu itu disambungin. Apakah ini juga jadi alarm tersendiri atau bahaya bagi kita yang hari ini sudah banyak menggunakan gadget gitu? Saya jawab tidak akan jadi alarm yang berbahaya kalau manusianya bisa berpikir kritis. Saya kasih sampel. Oke. Semua orang mengatakan kalau mau upload konten harus jam sekian. Semuanya ngomong begitu. Kalau tidak kritis kita ikut. Tapi kalau kritis saya lihat, saya sudah tahu sekarang kapan itu bisa dilakukan. Ternyata di Meta itu ada tanda gitu. Apakah dia sedang kosong atau sedang bekerja Metanya untuk atau tidak, itu ada cirinya. Dan itu tidak ada pelajarannya, nanya ke AI pun tidak ada. Kecuali kitanya aja kritis gitu diliatin gitu. Tiba-tiba ada tanda ini. Tanda ini ternyata manteng gitu. Terus turun berkedip agak lama, terus turun berkedipnya agak lebih lambat gitu. Dan kalau kita tidak itu kritis, karena jaringan aja kali sinyalnya. Oh no, bukan hanya jaringan. Karena simbol jaringan dengan simbol si Meta sedang bekerja beda. Ini nggak ada di mana-mana. Karena ini itu aja karena rutin aja. Oh ternyata begini. Oh ternyata begini. Dan saya melakukan riset itu bukan sekali dua kali. Bahkan saya coba diupload sesuatu itu ketika katanya orang-orang sedang tidur. Tapi ketika ada tanda itu bagus aja gitu. Artinya? Ya, karena kita berpikir kritis, nggak ikut sembarangan orang, kata orang harus jam sekian, enggak. Artinya ketika kita hari ini sudah memang bergawe ria, salah juga dong kita bertanya pada gawai. Enggak. Kalau gawai dijadikan tools, alat saja, oke. Tapi kita jangan tergantung kepada tools itu. Kitanya tergantung pada apa? Harus bergantung kepada referensi yang kita miliki. Itulah pentingnya kita quote and quote punya pengetahuan, syukur-syukur punya ilmu. Karena ilmu itu kan pengetahuan yang diulang-ulang dan kemudian terverifikasi kebenarannya jadi ilmu. Ya minimal ada pengetahuan lah. Sebelum pengetahuan ada informasi, dari informasi menjadi pengetahuan, dari pengetahuan yang berulang-ulang terverifikasi menjadi ilmu gitu. Itu kalau bagi yang sudah ada, ilmu kita sudah ada. Tapi ini bagi hal yang kita belum tahu, apa baru. seperti apa? Ya tadi kita bukan berdagang tiba-tiba ingin jualan. Nah kan harus nyari referensi. Apakah kita nyari data kah di internet atau kemudian kita bertanya pada orang itu. Kalau saya sih biasanya begini, saya mencari figur dulu. Sosok dulu yang oleh saya dianggap sukses, berhasil. Sosok yang saya kagumi sampai hari ini, walaupun sudah meninggal, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang layak. Itu Bob Sadino itu. Saya pelajari sampai detail sampai biografinya gitu.
Siapa yang Oh, tidak kenal dengan Om Bob? artinya mengikuti pemikirannya dong. Iya, saya ikutin dulu. Cara menulisnya juga sama. Kalau saya jadi penulis gitu ya, ikutin dulu seseorang. Oh begini begini. Nanti kita memisahkan diri. Jangan sampai duplikasi dengan dia gitu. Tapi ngikutin aja. Ngekor dong. Ya ngekor dulu. Tapi akhirnya jadi pelopor karena ada hal yang membedakan saya dengan dia. Belajar sih nggak apa-apa. Misalkan saya mau jadi badminton, mau jadi kayak Sumirat ya oke. Ikutin cara latihannya seperti apa, durasi latihannya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah hatam, ya kita harus mundur ya jadi kita gitu. Begitupun dengan hal yang baru ini Iya, supaya kita tetap jadi diri sendiri. iya akhirnya jadi diri sendiri. Walaupun kita mengambil Belajar si lah. A dari data, yang satu dari banyak orang. Oh iya, betul. Tetap aja nanti kita akan menjadi diri sendiri gitu. Iya, kalau nggak jadi diri sendiri repot karena kita nanti tidak punya identitas gitu. Kita harus punya identitas dong. Jadi tetap dengan karakter kita sebenarnya. Akhirnya menjadi harus memunculkan karakter kita gitu. Nggak apa-apa ikut pola, ikut cara berpikirnya, ikut metodenya nggak apa-apa. Cuman cepat atau lambat kita harus sadar diri bahwa kita itu bukan dia dan tidak mungkin jadi dia karena dia sudah jadi. Ya kita harus menjadi diri sendiri akhirnya. Oke. Gitu. Ada satu lagi ketika kita disodorkan dengan data dan kebanyakan orang. Ketika memilih pemimpin bangsa ini. Iya. Mending milih sesuai apa yang ada dalam data atau ngikutin banyak orang? Pertanyaan untuk saya. Iya. Semua calon saya pelajari dulu. Saya lihat track recordnya dulu. Kalau orang banyak memilih si A, ya terserah hak dia kok. Kenapa saya mesti melarang dia untuk memilih A? Silakan aja. Jadi tetap dengan referensi yang dengan referensi saya. Dengan resikonya walaupun yang saya pilih kalah nggak apa-apa. Walaupun beda pilihan. Walaupun beda pilihan dan kemudian orang milih si A, ternyata saya milih si B dan si B yang saya pilih itu kalah nggak apa-apa. Tapi saya punya argumen yang kuat kenapa saya milih si B. Ketika pun harus hal lain semuanya yang sifatnya baik itu aturan atau norma gitu, sama juga akan memilih referensi yang baik dulu. Iya. Tidak mengikuti banyak orang. Enggak saya. Orang 1000 orang ke kanan saya memilih ke kiri karena keyakinan saya. Dianggap gila nggak apa-apa. Hak dia menganggap saya gila. Fine aja. Fine aja. Daripada seragam seperti mereka. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Walaupun sebetulnya itu tidak populer. Bukan hanya tidak populer, mungkin tidak akan dapat apa-apa. Enggak, itu sudah pilihan saya. Dengan resikonya. Iya, saya sudah tahu resikonya. Dikucilkan karena semua orang ke kanan, saya ke kiri. Gitu. Mereka mentertawakan saya karena beda, tapi saya bisa mentertawakan mereka karena mereka seragam. Itu pendapatnya Cobain. Dan disebut dengan cancel culture. Iya. Tuh. Jadi memang tidak mengikuti. Iya. Yang penting memang saya punya argumen untuk ke kiri atau ke kanan gitu aja. Tidak ikut-ikutan gitu. Tidak latah. Walaupun dalam algoritma yang kita cari juga berbeda juga ya. Iya, berbeda. Tapi mungkin karena tidak beda dengan gen alpha atau gen Z yang memang sudah dekat dengan atau sudah dari lahir tuh sudah dengan referensinya gadget. Internet, ya internet. Kalau Kang sudah punya pondasi dalam pemikirannya. Gitu. Iya. Sedangkan generasi sekarang kan sudah dalam internet dan algoritma kan. Ya kita dan hanya AI gitu. Iya, dan kita hanya bisa memberi alternatif kepada gen itu, gen alpha, gen Z itu kita hanya memberi advice saja. Tapi mereka 100% punya hak untuk menentukan saya mau jadi budak algoritma. Silakan aja. Ya, mereka hidup bukan di zaman kita kok. Negatif atau enggak itu? Kalau dia bisa memposisikan diri sebagai subjek dan yang di luar dirinya termasuk algoritma, termasuk internet itu menjadi objek bagi dirinya, nggak apa-apa, bagus itu. Kadang saya juga tidak bisa karena banyak informasi yang masuk itu hal jelek atau hal baik segala macam, sehingga tidak bisa menyimpulkan apakah ini menjadi generasi yang baik atau enggak ketika memang membuat referensi dari semua dari internet gitu.
Itu yang hari ini saya belum tahu juga. Iya, karena mereka hidup di dunia internet, ekosistemnya seperti itu. Kita tinggal mengarahkan saja kalau mereka mau diarahkan. Ya walaupun saya sadar lah, mereka juga punya hak untuk tidak mau diarahkan gitu ya. Suka ngomongnya, kan Anda itu generasi kolonial lah. Nah itu betul. Kita generasi milenial, jadi jangan bawa-bawa lah zaman dulu. Sekarang zamannya sudah sangat instan. Ya silakan aja gitu. Saya tidak akan tersinggung. Ya silakan aja. Saya hanya tugasnya memberikan warning, quote and quote, bahasa tingginya mungkin nasihat, mungkin advice gitu ya. Tapi sifatnya sunat pun enggak gitu. Dengar syukur, nggak didengar juga nggak apa-apa. Tapi tugasnya sudah tunai. Tapi kalau kita boleh pisahkan dalam momentum, kapan kita harus menggunakan based on data, kapan kita bisa menggunakan opini atau pendapat kebanyakan orang? Kapan pendapat orang kita ikuti, kapan pendapat dari data itu atau data itu kita ikuti. Kalau bagi saya tergantung kebutuhan, tergantung kebutuhan. Kalau saya misalkan quote and quote harus jadi apa ya, bahasa driver Gojek. Ya, kalau harus jadi driver misalkan. Driver online. Ya, saya harus ikut pendapat orang. Gitu. Ini tempat ramainya di sini. Gitu. Tergantung kebutuhan kalau saya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang lebih bersifat prinsipil, gitu ya, itu harus based on data. Jadi argumen kita menjadi lebih kuat. Walaupun datanya data sekunder semuanya. Dan pendapat orang data sekunder. Data yang kita baca, teks itu data sekunder. Apa sih yang tidak data sekunder gitu? Oke. Nah itu. Jadi tergantung kebutuhan. Dan dua-duanya bisa dipakai. Bisa dipakai. Itu penting. Jadi sebetulnya dari awal ada pertentangan, tapi kemudian juga bisa disimpulkan keduanya bisa digunakan tergantung kebutuhan. Ya. Jadi kalau kita ngobrol tuh enaknya sambil ngopi. Ya. Dan kopinya Sunbeam, kan? Sunbeam dan tanpa gula kalau saya. Oh, kalau saya pakai gula. Iya, itu kopi KW namanya. Karena kopi ori itu di mana-mana nggak manis. Iya ya. Iya, ori itu. Tapi kalau kopinya pahit yang disalahin kopinya, kan? Ya, orang Indonesia lucu. Udah jelas pahit disebut pahit gitu. Jangan disebut pahit, emang udah pahit gitu. Oke. Jadi Sunbeam ya ngopinya. Sunbeam. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersunbeam ria. Oh, mantap.